Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap ulama, tokoh dan advokat wilayah Tambak Sari tentang penolakan terhadap rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik atau TDL. Sebagaimana informasi yang beredar di ruang publik, dalam merespon kenaikan harga komoditas, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran atau Banggar DPR. Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude atau ICP yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar 63 US dollar per barel yang awalnya dijadikan patokan. Namun saat ini nilai ICP berada di atas 100 US dollar per barel, tepatnya yaitu 102, US dollar per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan. Kenaikan dasar listrik atau TDL menjadi konsekuensi logis merespon kondisi tersebut. Sementara itu, tidak ada jaminan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan gas LPG tidak ikut merangkak naik. Terlebih lagi, Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kerugian yang dialami Pertamina dan PLN. Berkenaan dengan hal itu, kami para ulama, tokoh dan advokat wilayah Tambak Sari kembali menyampaikan hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dengan logika untung rugi. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, Al-imamu ra'in wa mas'ulun an 'ariyatihi. Imam atau khalifah adalah ra'in atau pengurus pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junnah atau perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib negara sebagai organ kekuasaan. Wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal mana sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan, Innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuqattaqa bihi. Sesungguhnya al-imam atau khalifah itu persen, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya atau mendukung dan berlindung atau dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Daud dan lain-lain. 3. Bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. 4. Bahwa sesungguhnya problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi.
sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. 5. Bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum al-mulkiyatul ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fil salasin fil kala'i wal ma'i wal nar. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu pada rumput, air dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Selanjutnya, ulama, tokoh dan advokat wilayah Tamasari menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik dengan alasan apapun. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral hingga batu bara, karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Ketiga, menyeru kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang menderita negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Dengan pernyataan sikap ini disampaikan dan semoga menjadi masukan dan jadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sumber energi dan energi di negeri ini. Surabaya, 27 Mei 2022, atas nama ulama, tokoh dan advokat wilayah Tambak-Sari. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Oleh karena itu kami panggil Al-Mukarram Ustaz Umar Sahid. Waktu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kepada para alim ulama, asatidz, dan juga di sini hadir Bapak intelektual dan juga tokoh pengusaha dan juga advokat dan juga tokoh masyarakat yang semuanya insya Allah adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan di penghujung akhir ini, setelah kita mendengarkan pemaparan yaitu alim ulama dan advokat tadi, ditambah lagi pernyataan bersama, mari Al-Hakir ini mengingatkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yaitu menyeluruh. Dan sungguh ketika kita melaksanakan syariat Islam secara kafah itu, maka kita sebagai orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu menurut Imam Ali radhiyallahu an
memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah al-khawf minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan keramaian orang. Yang kedua adalah yaitu al-amalu bitanzil, yaitu melaksanakan seluruh syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat lengkap. Termasuk di dalam kesempatan ini pertanyaan kita adalah, apakah syariat Islam secara lengkap A sampai Z, akar sampai daun sudah diterapkan di negeri ini? Belum. Kedua, apakah syariat Islam secara lengkap, secara syamil wa kamil sudah diterapkan di dunia ini? Belum. Maka saudara-saudaraku, inilah penyebabnya yang menjadi akar masalahnya sehingga terjadi kerusakan di negeri kita. Kita sering mendengar ya, tanah air menjadi sebuah tempat, yaitu tempat tinggal kita yang penuh dengan ketentraman, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi ketika kemudian salah kelola, tidak dengan ketakwaan, tidak dengan menerapkan syariat dalam sebuah aspek kehidupan, maka yang terjadi adalah apa? Tanah itu apa? Tanah itu nyewa, air itu beli. Takbir. Allahu Akbar. Inikah negeri yang kita harapkan? Tidak, saudara-saudaraku. Maka mari saatnya kita mengikrarkan pada diri kita, kita campakkan sistem kehidupan yang mencengkeram dunia ini, yaitu sistem demokrasi kapitalisme yang sesungguhnya sudah usang dan sebentar lagi ambruk. Dan kemudian kita terapkan sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta al-kaun, yaitu kehidupan, al-hayat, al-insan, manusia, yang tentu saja aturannya sudah pasti memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan syariat Islam ini hanya bisa diterapkan di sebuah sistem yang serius untuk menerapkannya, tidak dengan sistem demokrasi, sistem kapitalis, monarki, kerajaan, republik dan sebagainya, tetapi dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Marilah kita mengukuhkan tekad kita berjuang, karena kita berjuang atau tidak pasti akan mati, akan menjadi penghuni kuburan. Siapa di sini yang tidak mau mati? Akan hidup selamanya? Tidak mungkin ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kematian itu sesuatu yang sangat dekat. Karena sesuatu yang pasti terjadi, pasti datang kepada kita, itu adalah sesuatu yang dekat. Khilafah juga begitu. Sesuatu yang pasti datang, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Bisara Nabi kabar gembira Rasulullah, maka khilafah pasti akan tegak dan akan menaungi dunia ini, akan memberikan kesejahteraan, meliputi yaitu memberikan makanan, pakaian, ya, kemudian juga papan, kemudian pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan rasa aman. Ya, tentu saja ya, LPG yang akan naik itu, kemudian BBM yang akan naik itu, satu lagi tarif dasar listrik yang akan naik itu, tidak akan kita pernah dengar di dalam sistem yang menerapkan syariat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian sekali lagi segera ya mengembalikan sistem khilafah yang akan memberikan yaitu minyak yang gratis ya, kemudian listrik yang gratis, gas yang gratis. Amin. Dan semuanya ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul memberikan kesejahteraan dan ketentraman pada kita semua. Dan semoga para pejuangnya diberikan keistiqomahan ya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Ya, yang kemudian dirundung dengan kesulitan dan masalah segera dikeluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Rasulullah yang serukum wa yusabbih aqdamakum. Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر علينا في سقرة الموت والنجدة من النار والأفضل عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر من نصر الدين ونبدا لاستناد الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة. اللهم اجعلنا من المخلصين والمقبولين والعامل بعملك وإقامة الخلافة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في روهينيا. اللهم انصر إخواننا في أويغور. اللهم انصر إخواننا في إنديا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara pembacaan pernyataan sikap sudah kita lalui dengan tanpa terkendala. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian semua dalam acara pembacaan pernyataan sikap ini. Semoga apa yang kita lakukan malam ini diberi balasan istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai penutup, kami selaku perwakilan dari Sohibul Bait mengucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf kalau ada salah atau kata yang kurang berkenan di dalam hadirin semua. Baik, untuk menutup acara kali ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.